Hai Pak Guru Stevi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Eman. Saya dari kelas 4B SD Katolik 10 Santa Teresa Manado Peti. Sekarang saya akan mempraktikkan gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti magnet dan paku. Magnet dan paku bisa menempel. Yang kedua, magnet dan gunting. Magnet dan gunting bisa menempel. Yang ketiga, magnet dan gunting kuku. Magnet dan gunting kuku bisa menempel. Yang keempat, magnet dan charge. Magnet dan charge bisa menempel. Adapun benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya seperti yang pertama, botol kaca. Botol kaca tidak bisa menempel. Yang kedua, tisu. Tisu dan magnet tidak bisa menempel. Yang ketiga, pensil. Pensil dan magnet tidak bisa menempel. Yang keempat, jam tangan. Jam tangan dan magnet tidak bisa menempel. Yang kelima, magnet dan mistar. Magnet dan mistar tidak bisa menempel. Yang keenam, magnet dan stabilo. Magnet dan stabilo tidak bisa menempel. Dan yang ketujuh, magnet dan kertas. Magnet dan kertas tidak bisa menempel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, nama saya Isalak Selimalaika. Saya dari kelas 4B sekolah di SD Katolik 10 Santa Teresa GPI. Hari ini saya akan mempraktekkan benda-benda yang tertarik oleh magnet, yang artinya magnetis. Contoh pertama adalah peluru Hekter. Peluru Hekter tersebut langsung tertarik oleh magnet. Contoh kedua adalah peniti. Peniti tersebut langsung tertarik. Contoh ketiga adalah paku. Paku tersebut langsung tertarik. Contoh keempat, gunting kuku. Gunting kuku tersebut langsung tertarik oleh magnet. Sekarang saya akan mempraktekkan benda-benda yang tidak bisa tertarik oleh magnet, yang artinya non-magnetis. Contohnya kertas. Kertas tersebut tidak bisa tertarik. Contoh kedua, tisu. Tisu tersebut tidak bisa tertarik oleh magnet. Contoh ketiga, penggaris. Penggaris tersebut tidak bisa tertarik oleh magnet. Contoh yang terakhir adalah penghapus. Penghapus tersebut tidak bisa tertarik oleh magnet. Demikian contoh saya, terima kasih. Bagus, saya Semanata dari kelas 4D. Saya akan mempraktekkan IPA dari halaman 53. Mengamati pengaruh gaya magnet. Magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Pertama klip kertas, paku payung, jarum, potongan kertas, potongan tisu, penghapus, peniti, penggaris plastik. Kami akan praktekkan dari pertama klip kertas, kedua paku payung, 3 jarum
Jarum pentul. Jarum pentul. Pentul. Betul. Kalang. Keempat, potongan kertas. Kelima, potongan tisu. Keenam, penghapus. Ketujuh, peniti. Ke-8, yang terakhir, penggaris plastik. Terima kasih, selamat siang. Semuanya, jumpa lagi dengan saya Kristania Ester Brahmaswari, kelas 4B SD Katolik 10 Santa Tersia Suster GPI. Sekarang saya akan mempraktekkan gaya magnet magnetis dan gaya magnet non-magnetis. Sebelum kita mulai mempraktekkan gaya magnet magnetis dan gaya magnet non-magnetis, di sini saya sudah siapkan bahan contohnya sebagai berikut. Yang pertama magnet, yang kedua gembok, yang ketiga paku payung, yang keempat paku, yang kelima uang koin, yang keenam kertas, dan yang ketujuh penghapus. Sekarang saya akan mempraktekkan gaya magnet magnetis. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama gembok. Dia tertarik. Kenapa gembok tertarik sama magnet? Karena gembok termasuk benda besi. Yang kedua adalah paku payung. Dia tertarik. Yang ketiga adalah paku. Dia tertarik. Sekarang saya akan mempraktekkan gaya magnet non-magnetis. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kertas. Dia tidak tertarik karena kertas bukan termasuk benda besi. Yang kedua, uang koin. Dia tidak tertarik. Yang ketiga, penghapus. Penghapus juga tidak tertarik. Demikian saya sudah mempraktekkan gaya magnet magnetis dan gaya magnet non-magnetis. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Hai Pas Rivi dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Xavier Bonifasius Pangemanan. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang pengaruh gaya magnet. Magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh benda magnet disebut benda non-magnetis. Teman-teman, sekarang saya akan mengamati tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Sebelumnya saya sudah persiapkan bahan-bahan berupa magnet, mistar, penggaris, penghapus, ada paku, jarum, klip kertas, ada tisu, ada peniti dan kertas. Sekarang mari kita simak bersama-sama. Pertama, dimulai dari kertas. Dia tidak dapat ditarik oleh benda magnet. Selanjutnya penghapus. Dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan selanjutnya paku. Lihat, dia dapat ditarik oleh magnet. Lalu jarum, dia juga dapat ditarik oleh magnet, ya.
3 ada tisu. Dia tidak dapat ditarik oleh magnet. 4 ada klip kertas. Dia dapat ditarik oleh magnet. Nya peneti. Dia dapat ditarik oleh magnet. Yang terakhir kertas. Dia tidak akan tertarik oleh magnet. Nah teman-teman, tadi kita sudah melihat benda-benda yang ditarik oleh magnet dan tidak ditarik oleh magnet. Nah kesimpulannya, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku, peniti, klip kertas, dan jarum. Sedangkan benda non magnetis adalah penghapus, tisu, kertas, dan penggaris. Terima kasih. Hai guys, welcome back to Simo. Dan selamat malam. Dan malam ini Simo akan menunjukkan gaya tarik magnet. Dan ini yang bisa ditarik magnet, ini yang tidak bisa ditarik magnet. Gunting, dia bisa penggaris, gunting kuku, dan kunci, dan penutup botol. Dan ini yang tidak bisa ditarik. Botol, parfum, botol, dan kaleng. Dan kesimpulannya, ini yang besi-besi ini mereka magnetis, dan yang ini mereka non magnetis. Dah, bye-bye. Hai teman-teman dan Pak Guru TV, nama saya Edward. Saya akan mempraktikkan benda-benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Pertama, benda mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air, contohnya bebek karet, dia mengapung. Kedua, benda melayang. Jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air, contohnya tisu. Dia melayang, tidak mengapung, tidak juga tenggelam. Terakhir, benda tenggelam. Jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air, contohnya koin logam, dia tenggelam. Sekian penjelasan saya. Terima
Terima kasih. Dadah. Hai Pak Guru Stevi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Evansi Princess Yokapo dari kelas 4B. Sekarang saya akan mempraktikkan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Yang pertama, benda mengapung jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Contohnya seperti benda yang terbuat dari plastik. Yang kedua, benda melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Contohnya seperti permainan yang terbuat dari plastik. Yang ketiga, benda tenggelam jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Contohnya seperti benda yang terbuat dari plastik. Terima kasih. Hai Pak Stevi dan teman-teman, selamat pagi. Alexa akan mempraktikkan tugas IPA tentang pengaruh gaya terhadap benda. Alexa memilih 3 benda, yaitu botol plastik, botol minyak fresh care yang kosong, dan botol minyak faras yang berisi. Kita lihat apa yang akan terjadi pada ketiga benda ini. Yang terjadi seperti ini. Botol plastik ini mengapung. Mengapa botol plastik ini bisa mengapung? Karena gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Yang kedua, kita ambil botol yang melayang. Yang melayang adalah botol minyak fresh care yang tidak berisi. Mengapa botol minyak fresh care yang tidak berisi bisa melayang? Karena gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Lalu kita ambil yang tenggelam. Yang tenggelam adalah botol minyak faras yang berisi. Mengapa botol minyak faras yang berisi bisa tenggelam? Karena gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Hai Pak Guru Stevi dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Benedikta Kunci-Valeri Panggimana. Saya dari kelas 4B SD Katolik 10 Santa Teresia Manado. Kali ini saya akan memperagakan gaya suatu benda di dalam air. Yang pertama adalah benda mengapung. Benda mengapung adalah jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Contohnya sebagai berikut. Kayu, dia mengapung. Yang kedua adalah styrofoam. Yang ketiga adalah plastik. Yang keempat adalah bulu ayam.
kedua adalah benda melayang. Jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mainan. Dia melayang. Yang kedua adalah gelas yang berisi air. Yang ketiga adalah benda tenggelam. Jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Contohnya sebagai berikut. Cutter. Yang kedua adalah gunting. Demikian benda-benda yang memiliki gaya di dalam air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Dadah. Halo teman-teman dan Pak Guru Sevi, perkenalkan nama saya Panjasta Tabita Putri Pangau, kelas 4B dari SD Katolik 10 Satu Teresa Manado. Sekarang saya akan mempraktikkan benda-benda yang ada di sekitar rumah saya yang sesuai dengan gaya angkat air. Yang pertama, benda tenggelam. Jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Contohnya, batu. Batu tenggelam. Yang selanjutnya, kunci. Kunci tenggelam. Yang selanjutnya, paku. Paku tenggelam. Yang kedua, benda mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air, yang contohnya daun. Daun mengapung. Yang selanjutnya, kayu. Kayu mengapung. Yang selanjutnya, kertas. Kertas mengapung. Yang terakhir, benda melayang. Jika gaya berat benda lebih sama besar dengan gaya angkat air. Contohnya, telur. Jika air diberikan garam secukupnya, maka telur akan melayang. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.